Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim taslima. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita dipertemukan kembali setelah sekian lama saya menghilang ya, untuk suatu tugas, mungkin tugas dakwah bagi diri saya sendiri. Mendapat amanah dari AA untuk pergi berangkat umroh. Mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan, saya hanya menasehati diri saya sendiri bahwa sesungguhnya benar kata orang, selama ini kita hanya melihat ke orang lain gitu ya. Banyak cerita yang disampaikan para kiai, para ulama, bahwa orang yang berangkat ke Mekah itu bukan orang yang punya uang, bukan orang yang banyak hartanya. Kalau dulu kita lihat, kita dengar cerita, ada orang tukang bubur naik haji gitu ya. Kalau dari syariat, tukang bubur dari mana uangnya gitu ya. Ini terjadi kepada saya sendiri, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah muliakan. Semenjak saya mendapat voice note dari AA untuk berangkat umroh, yang kerasa itu malu. Malu teman-teman, Bapak Ibu, malu. Saya merasa tidak layak gitu untuk berangkat umroh ini. Soalnya dalam diri itu hanya ada rasa apa ya, belum bisa ibadah semaksimal mungkin, amalan juga tidak ada. Yang jelas malu lah, apalagi pertama kali datang ke Madinah, turun dari bis, kan bisnya itu dekat hotel, turunnya ke hotel, hotelnya tuh dekat Masjid Nabawi. Saya melihat menara Masjid Nabawi itu yang tinggi itu, menangis di situ. Masya Allah, teringat dulu Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah membawa untanya. Beliau membiarkan unta itu untuk menderum di tempat manapun tanpa dipegang tali kekangannya. Saya ingat ke situ, menangis luar biasa. Kenapa menangis? Bukan saya bersyukur datang ke situ, bukan. Saya menangis malu. Malu yang sangat malu sekali. Mudah-mudahan saya dianggap sebagai umat Rasulullah SAW kelak di yaumil kiamah. Itu yang dirasa waktu itu. Orang lain masuk hotel, saya duduk termenung di depan hotel menangis. Ingat itu dan rasanya tidak pantas gitu, tidak layak diri ini jadi umat Rasulullah SAW. Itu yang dirasakan pertama kali masuk ke kota Madinah. Hikmahnya di situ. Dan sampai sekarang, Bapak Ibu, malu itu ada gitu ya, terutama kalau ingin melakukan dosa. Sebab sebelum berangkat saya kan bercerita, melakukan dosa itu masih nikmat. Seperti menikmati secangkir kopi gitu ya. Tapi setelah berangkat ke sana, melihat Masjid Nabi, makam Nabi, suka ada rem di hati itu, gak pantas ini kayaknya. Kalau seorang umat Rasulullah sampai melakukan dosa seperti ini gak pantas. Takutnya kalau tidak di sini ngerem untuk melakukan dosa, kapan lagi gitu. Itu suatu yang alhamdulillah membuat saya sendiri mudah-mudahan istiqomah, berhenti gitu dari melakukan dosa maksiat yang akan mungkin berakhir di neraka, nauzubillah min dalik, dan pada akhirnya kita tidak akan diakui oleh umat Rasulullah SAW. Itu yang membekas di hati. Yang kedua, hikmahnya adalah dimanapun, kapanpun kita berada,
harus berusaha mencari ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu untuk melaksanakan ibadah. Karena sesungguhnya dimanapun kita berada, kalau ilmu kita tidak cukup untuk melakukan ibadah, ibadahnya insya Allah ditolak. Saya bukan menghakimi orang, nauzubillahimin dalik. Kita itikaf di Masjid Nabawi dari pukul 2 sampai subuh. Masya Allah, banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang tahajud, melakukan aktivitas zikir. Kok bisa di Masjid Nabawi ada orang yang tidur dari jam 2 sampai subuh, ketika bangun langsung sholat qobliyah subuh. Saya bukan menghakimi orang, nauzubillahimin dalik. Secara fikih, kalau orang tidur di lantai, itu batal wudhunya. Nah, makanya saya berpikir, oh, kita harus punya ilmu untuk melakukan ibadah itu. Kita harus punya ilmu, benar-benar. Kalau ilmunya benar, diyakini benar, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau secara syariat, ilmunya tidak benar, meskipun sehebat apapun kita ibadah, contohnya itu di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat, pahalanya beda dengan masjid yang lainnya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Tapi kalau tidak pakai ilmu, mudah-mudahan sih diterima, tapi secara syariat fikih ya, itu ibadahnya tidak diterima. Makanya kita harus berusaha sekuat tenaga mencari ilmu, terutama ilmu untuk fikihnya ibadah gitu. Apa saja yang harus kita miliki dalam ibadah ini, harus punya ilmunya, intinya di situ. Terus yang ketiga, jangan berharap kepada manusia. Masya Allah, ujian sekali Bapak Ibu. Di sana kan ketemu AA, Leh, subuh ketemu saya ya. Saya teh berharap pasti dikasih uang kok ada. Ketemu hari subuhnya, AA sibuk, udahlah, gak usah berarti. Ini teh pasti mau dikasih uang, pasti ini teh sama AA teh. Jangan berharap, jangan. Leh, pas di bandara ketemu saya. Ada apa? Udah beli oleh-oleh belum? Sudah, alhamdulillah sedikit ada. Soal teh, tadi saya nyiapin uang, tapi kemana? Gak ada. Teh. Sampai pulang hadirin, tidak dikasih sama AA. Hati mah berharap sedikit gitu ya, pengen ngasih gitu ya ke Sivitas teh, tapi uangnya tidak ada. Saya membawa uang cuma 2 juta dan kembali 1 juta, gak dibelanjakan. Luar biasa hadirin, di sana korma aja 200.000. Luar biasa. Ini Masya Allah, mending buat bayar anak sekolah gitu ya. Kembali lagi uang 1 juta, alhamdulillah. Jadi jangan berharap kepada makhluk, itu benar, meskipun itu dari AA. Alhamdulillah, sampai ketemu di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, enggak ngasih uang. Alhamdulillah, selamat. Jangan berharap kepada manusia itu, meskipun ke siapapun gitu, meskipun ke orang tua, ke anak. Kalau berharap ke manusia mah, berharaplah kebaikan bagi mereka gitu ya. Yang terakhir, hikmahnya adalah mudah-mudahan ya Allah, berdoalah. Berdoa itu memang harus ada tempat mustajab, harus ada waktu ijabah dan lain-lain, adab-adab doanya yang harus kita perhatikan gitu ya. Soalnya di Masjid Nabawi pun berdoa itu tidak khusyuk hadirin. Berdoa menghadap ke atas ya. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ini teh gimana bikinnya ya? Masya Allah. Jadi harus merem doa di Masjid Nabawi teh. Takjub kita melihat bangunannya, Masya Allah. Gak ada di Indonesia mah, gak akan ada. Jadi berdoa itu harus merem, apalagi di Ka'bah. Jadi kita harus tahu
ilmunya untuk berdoa, adabnya, tempatnya. Karena dimanapun berada, Allah itu maha mengabulkan gitu. Kalau syarat dan ketentuan berdoa itu dilakukan gitu. Yang penting yang saya kerasa mah kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa. Contohnya, ya Allah minta uang gitu. Ah kemarinnya udah minta uang nggak dikasih, nah itu jangan begitu. Terus yakin minta ke Allah, minta apapun, mudah-mudahan Allah ijabah gitu. Termasuk kalau ingin ke Mekah, ingin ke Madinah, berdoalah sekuat tenaga, sehusu mungkin. Mudah-mudahan syariatnya dari mana pun Allah bisa bisa mengabulkan gitu ya. Contohnya yang Bapak Ibu hadapan ini, kalau dari segi uang, dari segi gaji, tidak ada kemungkinan. Yang paling mungkin berangkat umroh itu Bapak Kepala Sekolah. Karena gajinya beliau paling besar kan. Tapi Allah maha berkehendak gitu ya kan. Kalau dari syariat gaji gitu ya begitu. Karena kalau Allah berkehendak meskipun gajinya ya begitu, Allah undang ke Baitullah. Bukan berarti saya paling mulia di antara semuanya, nauzubillah min dalik, tidak ke situ pikirannya ya. Jauh, jauh tidak ke situ. Tapi mudah-mudahan siapapun orang yang berkehendak dalam hatinya ingin ke Mekah dan ke Madinah, terutama melaksanakan ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Bukan orang ini paling mulia, bukan orang ini paling hebat, bukan. Mudah-mudahan semuanya ada hikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.